Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dimas Kukuh Prastowo dari Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan kelas 3D. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Agung Nugroho selaku dosen pengampu dalam mata kuliah MRI ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek pemakaian kontras pada optimalisasi citra pada pemeriksaan diagnostik MRI. Yang pertama, MRI menciptakan gambar yang dapat menunjukkan perbedaan sangat jelas dan lebih sensitif untuk menilai anatomi jaringan lunak di dalam tubuh dibandingkan dengan pemeriksaan yang menggunakan X-ray konvensional maupun CT scan. Organ yang dapat difoto menggunakan MRI contohnya adalah otak, sumsum tulang belakang, dan susunan syaraf. Jaringan lunak dalam susunan muskuloskeletal seperti otot, ligamen, tendon, tulang rawan, ruang sendi seperti misalnya pada cedera lutut maupun cedera sendi bahu. Penggunaan kontras media gambar MRI terdiri dari 3 sifat jaringan. Yang pertama yaitu PD, T1, dan T2. Sedangkan TE dan TR adalah parameter mesin yang menimbang kontras dalam gambar. Kecerahan piksel tergantung pada kerapatan proton, pemulihan MZ, dan pemulihan MXY. Pemilihan TR dan TE sangat penting sehingga kecerahan gambar tergantung pada salah satu dari parameter jaringan T1, T2, dan TD. Gambar terdapat diperoleh sebagai gambar berbobot T1 atau gambar berbobot T2 dan atau gambar berbobot kerapatan proton. Proton density weighted image bobot kerapatan spin terutama bergantung pada perbedaan jumlah proton per cc. Semakin besar kepadatan putaran, semakin besar pula magnetisasi longitudinal. Ini tuh mempekerjakan TR panjang untuk meminimalkan kontras T1 dan TE pendek untuk meminimalkan efek T2. Semakin tinggi PD, semakin cerah gambarnya dan karenanya CSF tampak putih, tetapi materi putih itu justru tampak hitam. Pada MRI juga dapat dilakukan pemeriksaan dengan kontras. Fungsinya adalah untuk meningkatkan ketepatan gambar. Pada MRI menggunakan 2 obat kontras yaitu Gadovis dan Omniscan. Produk obat ini hanya untuk penggunaan diagnostik yang diberikan secara injeksi. Adapun dosis kontras yang diberikan harus dihitung berdasarkan berat badan dari pasien itu sendiri dan tidak boleh melebihi dari dosis yang dianjurkan per kilogram berat badan. Dosis yang diberikan yaitu kontras digunakan sebagai perbandingan antara T1 dan T2 yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penentu apakah pasien tersebut memiliki kelainan. Kontras akan segera meningkat setelah diinjeksi tergantung pada urutan pulsa dan protokol yang digunakan. Biasanya dapat diamati pada waktu maksimal 5 menit tergantung pada jenis lesi atau jenis jaringan. Yang kedua yaitu ada Gadovis. Gadovis adalah memiliki kepekaan 1 mmol per ml. Gadovis diindikasikan pada orang dewasa dan anak-anak dari segala usia untuk peningkatan kontras dalam pencitraan resonansi magnetik. Omniscan itu memiliki kepekaan 0,5 mmol per ml. Omniscan harus segera disimpan di tempat yang aman sebelum digunakan. Satu botol itu hanya ditujukan untuk satu pasien atau ditujukan untuk sekali pakai saja. Omniscan diindikasikan pada orang dewasa dan anak-anak dari usia 6 bulan. Dosis total yaitu maksimum tidak boleh lebih dari 20 ml. Efek pemberian kontras. Jika pemberian kontras terlalu banyak, maka akan mengendap. Sebelum melakukan MRI akan ada tes yaitu tes kadar kreatininnya. Kadar kreatinin yang tinggi menandakan gangguan fungsi ginjal atau penyakit ginjal. Jika kadar kreatininnya tinggi maka tidak bisa dilakukan kontras karena obat kontras tersebut tidak akan bisa dijadikan urin dan pada akhirnya juga akan mengendap. Lalu ada juga batas maksimal dari kadar kreatinin yaitu sekitar 1,5. Jadi kesimpulannya, prinsip kerja MRI bila tubuh pasien diposisikan dalam medan magnet yang kuat, inti-inti hidrogen tubuh akan searah dan berotasi mengelilingi arah atau vektor medan magnet tersebut. Bila signal frekuensi radio dipancarkan melalui tubuh,
beberapa inti hidrogen akan menyerap energi dari frekuensi radio tersebut dan mengubah arah, atau dengan kata lain dapat mengadakan resonansi. Bila signal frekuensi radio dihentikan pancarannya, inti-inti tersebut akan kembali pada posisi semula, melepaskan energi yang telah diserap dan menimbulkan signal yang ditangkap oleh antena dan kemudian diproses komputer dalam bentuk radiograf. Kontras yang dapat digunakan sebagai pembeda SNR antara lain yaitu jaringan yang berdekatan. SNR ini dapat ditingkatkan dengan teknik pembobotan gambar dan kontras. Frekuensi RF non-resonansi dapat digunakan untuk mendapatkan sinyal dari proton gratis. Kontras digunakan sebagai perbandingan antara T1 dan T2 yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penentu apakah pasien tersebut memiliki kelainan atau tidak. Kontras akan segera meningkat setelah diinjeksi tergantung pada urutan pulsa dan protokol yang digunakan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.